Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas buku berkenalan dengan huruf ya. Sekarang kita akan bahas harful atfi, huruf ataf ya. Sebelumnya kita sudah bahas huruf jar, dan huruf jar banyak dijumpai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab ya. Hendaknya kita fahami dengan baik dan kalau bisa dihafalkan. Kemudian setelah itu yang termasuk banyak juga ya dijumpai dalam tulisan berbahasa Arab adalah huruf ataf ya, harful atfi. Apa itu huruf ataf ya? Huruf ataf adalah huruf penghubung. Ya, huruf ini bisa menghubungkan kata dengan kata maupun kalimat dengan kalimat ya. Dan huruf ataf adalah sebagai berikut. Yang pertama huruf waw ya, kita nyebutnya huruf waw tapi penerapannya tertulis dengan wa yang artinya dan ya. Jadi wa yang artinya dan ini termasuk huruf ataf. Kalau wa yang artinya demi termasuk huruf jar. Kemudian al-fa'u, huruf fa yang artinya kemudian. Kemudian summa yang artinya kemudian ya, nanti akan kita jelaskan apa bedanya fa dan summa ya. Kemudian au artinya atau, am juga artinya atau, bal artinya bahkan atau namun, lakin artinya namun akan tetapi ya. Kemudian la artinya tidak atau bukan, hatta artinya hingga. Ya, adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama huruf waw ya, wa huruf waw yang artinya dan. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fathu ya, apabila datang nasrullahi pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan. Ya, di sini huruf waw artinya dan dia menghubungkan kata nasrullahi dengan al fathu ya. Kemudian huruf fa yang artinya kemudian. Jadi kalau misalnya kita dapati huruf waw dalam kalimat ya, biasanya dia bermakna dan, kecuali jika dia huruf qasam, huruf sumpah ya, artinya demi ya, tapi biasanya jarang ya digunakan sumpah ya dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab secara umum. Jadi biasanya kalau ada huruf waw umumnya diterjemahkan dan gitu. Kemudian huruf fa yang artinya kemudian. Misalnya alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Ya, fa di sini artinya kemudian. Ya, contoh lain lagi yang gampang misalnya ya, dakhala telah masuk, at-tullabu para siswa, fal ustadzu kemudian ustad. Ya, jadi huruf fa ini ya menunjukkan makna urutan. Ya, menunjukkan makna urutan. Jadi pada kalimat yang tadi ya, dakhalal ustadzu dakhalat tullabu fal ustadzu ya, siswa dulu yang masuk baru kemudian ustad. Dan jarak antara masuknya siswa dan ustad itu tidak ada waktu yang panjang. Beda dengan summa. Ya, summa ini nanti artinya kan kemudian juga. Ya, dan dia juga menunjukkan urutan. Tapi jarak antara kata sebelum summa dan setelahnya itu ya, itu cukup jauh. Ya, ada jarak yang jauh gitu ya. Misalnya di sini kita ambil contoh dalam Al-Qur'an, wallahu ya, dan Allah khalaqakum ya, telah menciptakan kalian min turabin dari tanah, summa kemudian min nutfatin dari air mani, summa ja'alakum azwaja kemudian dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Ini juga menunjukkan tartib urutan, tapi ya ada selang waktu yang jauh. Contoh lain lagi misalnya ya, mata telah meninggal dunia Abu Bakar summa Umaru kemudian Umar. Ya, antara kematian Abu Bakar dan Umar itu kan ada jarak, tapi itu kan menunjukkan urutan ya, Abu Bakar meninggal duluan kemudian baru Umar. Ya, itu beda antara huruf fa dan huruf summa. Ya, huruf fa dan summa kalau kesamaannya menunjukkan makna tartib ya, urutan. Adapun fa ini perbedaannya dengan summa, kalau fa itu tidak ada jarak, tidak ada waktu yang memisahkan, tidak ada waktu yang lama gitu ya. Tapi kalau summa dipisahkan oleh waktu yang lama ya, umumnya seperti itu. Kemudian yang keempat huruf au yang artinya atau. Misalnya isyrab qahwatan au labanan ya, minumlah kopi atau susu ya. Dan au ini diantaranya bermakna pilihan ya, di sini kan kita disuruh milih ya, isyrab minumlah qahwatan kopi au labanan atau susu, kita disuruh milih mau minum kopi atau minum susu gitu. Kemudian huruf am ini juga artinya atau, dan biasanya digunakan untuk
mencari kejelasan. Ya, misalnya As-Sulaimanu fil ghurfati am Salman? Apakah Sulaiman yang di dalam kamar atau si Salman? Ya, mencari kejelasan di sini. Ya, biasanya ya huruf am digunakan untuk mencari kejelasan dan artinya atau juga. Jadi gampangnya sebenarnya kalau untuk menerjemahin, kalau ada au atau am gitu ya, terjemahin aja atau gitu ya. Ya, barangkali ini dulu ya yang bisa kita bahas supaya videonya nggak kepanjangan. Setelah ini kita akan bahas huruf ataf yang lainnya. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.